Ya, pasca kenaikan di tanggal 8 sampai Juni 1758, lalu kemudian dilanjutkan tanggal 9-nya, area tertinggi adalah 1757,10. Ternyata emas kembali tergelincir sampai Juni 1730. Walaupun sebetulnya di pertengahan malam di hari Jumat itu sempat mulai rebound dan tutup di 1742. Nah, tentunya kalau misalkan melihat area kenaikan yang lalu kemudian terhajar ataupun tertahan di Juni 1758, 1757, ini mengisyaratkan suatu hal yang bahwasanya emas belum sangat stabil untuk mengalami kenaikan, dan ini pun ditandai dengan beberapa kali setiap mengalami spike ataupun kenaikan selalu juga diiringi dengan potensi dari profit taking. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kali ini justru bukan profit taking yang terjadi, malah tekanan? Nah, ini akan kita lihat, apalagi kalau kita harapkan dari data ekonomi, malam ini justru tidak ada data ekonomi yang cukup fantastis, mengingat hari ini hanya ada lelang obligasi yaitu tenor 10 tahun dan juga 3 tahun, lalu kemudian esok hari akan dilanjutkan dengan tenor 30 tahun. Nah, tentunya yang paling sangat menggigit untuk pasar adalah data CPI yang akan dirilis dari Kamis. Dengan harapan atau diharapkan melonjak sampai 2,5%, saya rasa ini akan menggoyang sikap yang akan diambil oleh Fed tentunya. Dan market akan bersikap waspada apakah Fed akhirnya terpaksa mengumumkan kebijakan akan berubah atau tidak dalam waktu dekat. Kembali ke dalam sisi teknikal sendiri, kalau kita lihat dari potensi pergerakan short term-nya atau let's say intraday, hari ini saya melihat ada koreksi yang sangat kita butuhkan, yaitu terkait dengan pola dari head and shoulder. Dan saatnya ini akan tembus zona 1737 dan berarti kita akan mendapatkan peluang untuk penurunan tersebut. Tapi dengan catatan pula, saya melihat grafik dari US dollar sendiri ada ketimpangan yang kemungkinan potensi kenaikan ini hanya relatif sementara. Artinya, bisa saja di pertengahan malam, walaupun kita tidak mendapati data ekonomi yang sangat penting untuk Amerika, saya rasa nanti malam bisa saja sentimen berubah menjadi positif. So, kita lihat technical view-nya, bagaimana ataupun di mana peluang emas akan terjadi koreksi ataupun mungkin saja terjadi rebound kembali. Technical view 12 April 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 12 April 2021 jam 11:10 waktu Indonesia bagian Barat. Kita kembali dengan outlook dari DXY, lalu kemudian Treasury Bond dan juga Treasury Yield yang nanti malam ternyata pasar obligasi akan umumkan tentang lelangnya, yaitu untuk tenor 3 dan 10 tahun, lalu besok akan dilanjutkan dengan tenor 30 tahun. Oke, kita lihat terlebih dulu dari sisi DXY. Di grafik daily chart kita menyusun skenario seperti demikian, yang sampai saat ini ternyata penurunan agak sedikit terhambat atau tertunda. Saya berusaha terlebih dulu. Anda bisa lihat di sini dua candle biru, tapi yang hari ini juga masih biru, artinya masih dalam kenaikan. Dan bisa saja kalau misalnya karena di hari Jumat ditutup dengan ini adalah lebih kepada inverted hammer, jadi pasca bearish lalu kemudian inverted hammer, maka untuk hari ini bisa saja dia mengalami penguatan. Well, sangat wajar karena beberapa hari terakhir atau 1 minggu terakhir lebih tepatnya dia sempat mengalami tekanan. Jadi kalaupun misalkan seperti demikian, skenario kita tetap seperti ini, walaupun bisa saja penurunannya tidak seperti yang kita gambarkan. Bisa saja justru dia pantulan terlebih dulu, yang akhirnya nantinya neckline-nya adalah di area ini. Ya, jadi kemungkinan potensinya bisa itu yang terjadi. Artinya kalau misalkan saya pindahkan, maka kurang lebih seperti ini. Jadi yang terjadi terlebih dulu adalah kenaikannya, lalu kemudian nanti barulah kita bicara tentang penurunan. Nah, ini in case ternyata di sini dia cukup hanya mengalami spike sesaat lalu kemudian turun, itu bisa terjadi. Jadi yang kita asumsikan adalah areal resisten ini yang sebelumnya menjadi support, maka sekarang menjadi area resisten. Nah, apakah nantinya terbentuk head and shoulder atau tidak, kita masih perlu konfirmasi untuk beberapa tahapan selanjutnya, yaitu terkait dengan pantulan terkait dengan right shoulder. Sementara di grafik H1, potensi pergerakannya juga relatif sama. Ya, kemarin kita sudah perkirakan naik sampai teritori resisten kedua, ternyata dia terhambat di tengah-tengah, kemudian dia melanjutkan penurunan. Ini pun sebetulnya skemanya sudah sama ya. Skema pertama kita adalah pantul sampai resisten kedua, barulah rejection, karena itu lebih tepatnya berimpitan dengan area resisten trendline. Jadi kita asumsikan ini adalah kuat, lalu kemudian ternyata skema yang kedua, kita perkirakan juga bahwasanya kenaikan hanya berada di kisaran area tengah, kemudian dia turun kembali. Dan itu persis yang terjadi dan langsung dia terpantul kembali. Oke, berarti dengan demikian potensi pergerakan di sini saya bisa melihat adanya potensi atau trial untuk areal resisten. Well, of course, area resisten ini bisa saja menjadi penghambat yang bertanda bahwasanya penurunan akan seperti itu. Berarti ini bisa saja saya pindahkan atau saya hapus.
Ya, jadi kemungkinan yang akan kita lihat pergerakannya seperti ini. Nah, kalau misalkan dilihat dari ujungnya saja, berarti potensi yang di sini kita asumsikan sebagai potensial double top ataupun mini double top. Artinya, kemungkinan rejection di pola yang sama, lalu kemudian dia mengalami penurunan. Dengan catatan, penurunan harus melewati teritori neckline di 92.12. Kalau itu bisa terjadi, maka kita akan dapatkan pola pengulangan ataupun pola reversal untuk gold di pertengahan malam. Tapi, kalau misalkan ini ternyata lanjut naik, maka yang kita harus waspadai atau yang kita harus cermati adalah areal resisten selanjutnya. Nah, kalau misalkan ini yang terjadi, maka kita bisa berharap bahwasanya kenaikan hanya tertahan di zona ini, lalu kemudian dia turun kembali. Sementara kalau kita lihat dari treasury yield yang juga pergerakannya sama, kemarin kita sempat perkirakan akan ada penurunan terlebih dahulu, ternyata gagal, ya, bukan gagal, tapi memang dia langsung tembus resisten, ya, jadi kita hapus bagian ini. Nah, ternyata yang terjadi sekarang kalau Anda pantau, di sini ternyata dia cenderung mencari arah. Apakah nantinya dia akan tembus ke atas atau justru akan kembali ke bawah? Ini yang masih tetap dalam tanda tanya. Nah, semuanya akan ditentukan di pergerakan malam nanti karena adanya bond auction atau lelang obligasi. Untuk sementara waktu saya tandai seperti ini dan ekspektasi secara teknikalnya adalah dia tetap tertahan di zona trendline, lalu kemudian nantinya dia akan mengalami penurunan kembali. Nah, ini yang bisa terjadi in case kalau misalkan ternyata bond atau minat terhadap obligasi pemerintah AS kembali muncul atau kembali naik. Nah, tapi juga yang harus menjadi catatan pula bahwasanya semakin menyudutkan di teritori ini, bisa saja dia langsung melanjutkan penurunan. Walaupun kalau kita lihat secara garis besarnya, ini masih dalam teritori triangle. Sementara di grafik daily chart, justru kita mendapati pola kenaikan yang bisa terwujud untuk beberapa waktu ke depan. Tapi mengingat areal ini masih bisa tetap terjadi double top, lalu kemudian ini adalah bagian neckline yang harus menjadi PR utamanya adalah 1.589 wajib ditembus. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah bullish rectangle. Dan itu masih kita tetap cermati, sama halnya dengan keadaan dari treasury bond. Ya, kalau misalkan tadi double top, ini adalah double bottom. Tapi sayangnya, areal neckline belum sempat tersentuh atau bahkan belum berhasil ditembus. Nah, ini menandakan kalau misalkan double bottomnya gagal, juga akan terancam sebagai bearish rectangle, yang artinya akan terjadi penurunan. Sementara di grafik 1 jam atau H1, kita mendapatkan pola yang terukur. Ya, pergerakannya kemarin kita sudah sempat sebutkan, kita menantikan apakah sinyalnya Elliott Wave 1, 2, 3, 4, 5 akan terwujud apa tidak. Sampai saat ini pantulan ataupun turunan dari wave keempat sejauh ini masih mengikuti irama dari Elliott Wave, di mana wave ke-1 atau pangkal dari wave ke-1 tidak dilewati oleh pangkal dari wave keempat. Sehingga kalau misalkan kita asumsikan seperti ini, maka 4 equal dengan H1, maka ini masih tetap berjaya. Nah, kalaupun misalkan seperti ini, kita asumsikan bagian ini dan ini itu menjadi areal double bottom, sehingga kemungkinan potensinya wajar kalau saya menyimpan panah ke atas seperti demikian. Tapi yang harus dicermati lagi, ada satu hal yang juga dikhawatirkan, yaitu swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, maka ini akan terjadi head and shoulder. Technical view gold 12 April 2021 jam 11:18 waktu Indonesia bagian barat, high 1743.20 dan low 1736.50 dan running price 1738.40. Kembali dengan keadaan bearish harami, tapi juga perlu saya ingatkan apa yang pernah terjadi di minggu lalu. Saat kita mendapati pola bearish harami di hari Rabu, ya, kurang lebih seperti ini, ternyata candle hari Kamis bukannya turun, malah melewati areal high dari keadaan harami tersebut. Sehingga disitulah kita asumsikan bahwa bearish haraminya gagal. Nah, kali ini akan menjadi catatan penting pula. Hal yang serupa saya harus ingatkan, meskipun ini keadaan bearish harami, bisa saja nantinya dia gagal terjadi kembali. Jadi, kalaupun misalkan kita asumsikan sementara waktu adalah bearish untuk keadaan kali ini, maka yang harus diwaspadai, kalau sampai dia mengalami kenaikan atau spike sampai zona 1757.10 atau bahkan melewatinya, maka kemungkinan potensi dari bearish harami ini akan gagal. Dan dengan sendirinya, Anda boleh switch strategi Anda menjadi arah buy saat
area 1757 tersebut ditembus. Nah, kemudian yang menjadi area konfirmasi atau lebih confirm lagi untuk mengalami penurunan, kalau misalkan dia berhasil melewati area terendah yang terjadi di tanggal 9 April yang lalu, yaitu 1730/90. Artinya, kalaupun misalkan sampai saat ini dia masih tertahan di zona 1738.30, kalau di pertengahan malam dia sampai tembus zona 1730, maka kita pastikan esok hari dia masih akan mengalami penurunan. Tapi itu pun bisa saja hanya sesaat, dikarenakan kemungkinan potensi besarnya adalah kembali ke dalam zona bullish. Tapi semua tergantung dari lelang obligasi yang terjadi ataupun dirilis nanti malam. Sementara itu di grafik H4, potensi pergerakan ekspektasi saya kali ini adalah terkait dengan head and shoulder. Ya, kita lihat area kenaikan bertubi-tubi dalam 2 minggu terakhir, kemudian dia swing low, kemudian dia makin lebih tinggi, kemudian dia mengalami koreksi di hari Jumat. Walaupun kalau kita lihat tailnya cukup meyakinkan, lalu kemudian dia spike kembali dan ditutup di zona bullish. Nah, tapi kalau misalkan melihat seperti ini, kalau diasumsikan bahwa area bagian swing high, katakanlah seperti ini kan, ini sudah tercipta, berarti ini adalah short swing high, yang berarti pula bahwasanya ini sudah terbentuk bagian right shoulder, ini bagian left shoulder, dan ini bagian puncaknya. Nah, otomatis saya menarik areal seperti ini sebagai neckline-nya, atau bisa saja Anda mengambil areal neckline dari areal yang sejajar seperti ini. Nah, kalau ini yang terjadi, maka areal ketinggian ataupun areal panjang dari ketinggian head itu adalah seperti demikian. Nah, otomatis dengan seperti ini, maka yang harus Anda ukur adalah kurang lebih korelasinya sama atau equal dengan bagian head ini, dan saya pindahkan. Maka kalau misalkan ini area neckline 1731 ditembus, maka dia akan melanjutkan kurang lebih sampai teritori atau zona 1706 atau 1705. Nah, tapi seperti biasa saya selalu melakukan langkah seperti ini, yaitu dengan mengukur area 50% yang sangat mungkin atau sangat wajar untuk terjadi. Mengingat area bullish masih juga memiliki kesempatan yang sama, dan ini masih di awal pekan. Sehingga kemungkinan 50% area yang sangat wajar adalah berada di 1718 ataupun 1721. Di grafik H1 memperkuat alibi tersebut. Anda bisa lihat area tertekan sampai zona 1730 tadi malam atau di hari Jumat malam, kemudian dia rebound, tertahan di zona 50% dari Fibonacci retracement kami, yaitu 1745.70, walaupun ini sempat muncul 1746. Lalu kemudian dia mengalami penurunan, dan penurunan ini saya asumsikan bahwasannya sudah saatnya dia akan menguji areal neckline. Nah, artinya kembali bahwa ini adalah swing high untuk area left, ini swing high untuk bagian head, dan ini adalah swing high untuk bagian right shoulder. Sehingga beberapa waktu ke depan mungkin saja ini akan ditembus, yaitu 1737.00, dan sampai saat ini sudah berada di area low 1736.50. Tapi kita belum simpulkan tembus, karena berikutnya kita harus memastikan next candle ada di bawah area trendan tersebut. So, untuk hari ini area sell yang sempat kami share tadi pagi itu masih berlaku, yaitu zona 1742 ataupun 1744, dengan target pertama kurang lebih berada di kisaran 1738.80, yang mana area tersebut sudah tercapai, dan target kedua adalah 1730.30. Kita akan nantikan apakah bisa tercapai apa tidak. Sementara untuk stop loss kami asumsikan 1750.00. Tapi untuk pertengahan malam, ingat bahwasanya kondisi dari US dollar bisa saja mengalami rebound atau kurang lebih rejection. Jadi kemungkinan potensinya bisa saja emas justru akan mengalami rebound di kisaran 1718, 1721 atau bahkan 1725. So, kita akan lihat di pertengahan malam. Kalau itu yang terjadi, hati-hati di zona-zona yang tadi saya sebutkan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.